Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Syauki. Saya dari program Studi Ilmu Hadis kelas A, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial cara menggunakan Jawami Al-Kalim dan Maktabah Asy-Syamilah. Video tutorial ini merupakan bentuk tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah software hadis yang diampu oleh Pak Ahmad Dahlan. Adapun hadis yang menjadi pokok pembahasan kami adalah hadis yang berbunyi حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari nomor 40. Adapun software yang akan kita gunakan dalam pengerjaan tugas ini adalah software Jawami'ul Kalim dan Maktabah Asy-Syamilah. Langsung saja kita mulai pengerjaannya. Pertama, cara mentakhrij hadis melalui Jawami'ul Kalim dan Maktabah Asy-Syamilah. Sebelum kita mentakhrij hadis, kita harus menentukan kata kunci sebagai bahan pencarian yang akan kita gunakan di Jawami'ul Kalim. Pada hadis ini, kata kunci yang kita gunakan terletak pada matan hadis. Ini yang sudah di bold warna kuning. Ada yang kita bisa ambil ya ini wudda fa'il tofi'ah dengan ihfaz wudda abika. Baik. Selanjutnya kita masuk pada Jawami'ul Kalim. Sebenarnya kita lihat ada beberapa halaman atau jendela di dalam Jawami'ul Kalim. Jika ingin mentakhrij hadis, ada dua kolom yang bisa kita gunakan. Yang pertama, arad dengan bahas. Yang pertama, arad. Pada kolom arad, di sini kita bisa lihat ya, ada tertulis bidayatul hadis. Awal hadis, nau'as sunnah. Jenis-jenis hadis ini dalam bentuknya apa? Apakah dia qauliyah, fi'liyah, takririyah atau syama'il? Ada juga al-hukmu 'alal hadis. Hukum hadisnya ini apa? Sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Ada juga nau'ul hadis. Ada qudsi, ada juga dalam bentuk marfu'. Ada juga turuq riwayah. Ada bentuk gharib, aziz, masyhur, mutawatir dan lain sebagainya. Pada kolom arad hanya bisa mencari hadis melalui awal matan hadis. Matan hadis tadi berbunyi ihfaz wudda abika. Ihfaz wudda abika. Ihfaz wudda abika. Wudda abika. Tekan arad. Ihfaz wudda abika. Nah, dia akan mencari. Coba kita ulangi.
Coba ihfal wudda abika. Ihfal wudda abika. Bismillah. Ternyata tidak kita temukan ya, ini. Coba kita cari, coba tadi kita cari di Arad. Ustaz tidak ada. Coba kita kurangi. Jadi cuman ihfal wudda. Nah, ternyata ada ternyata ya. Bukan ihfal wudda abika. Ada perbedaan dalam penulisan. Oke, kita dapat. Ihfal wudda abika la taqta'hu fayatfi Allahu nurak. Arad. Tekan salah satu hadisnya. Ambil yang sesuai dengan matan hadis yang kita miliki. Ihfaz wudda abika la taqta'hu fayadfi Allah. Cara mentakhrijnya bagaimana? Tekan lagi arad. Nah, sinilah kita dapat persebaran hadis ini di mana saja. Ada dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ada juga dalam Syu'bul Iman lil Baihaqi. Ada juga Al-Adab Al-Mufrad, kitab yang awal. Kemudian Al-Bir Wassilah li Ibnil Jauzi. Nah, di sini kita bisa lihat takhrijul hadisnya. Hadisnya ternyata berdasarkan matan awalnya ya. Ihfazud abika la taqtahu fayadfi Allahu nurak. Cuman terdapat di dalam 4 kitab ini. Itu di Arad. Bagaimana cara mencari yang bahas? Pencarian bahas, kolomnya kita bisa mencari hadis melalui potongan kata atau kalimat dari matan hadis. Jadi tidak harus dari awal matan. Tadi kan ihfaz wudda abika. Jadi nggak harus. Coba kita masukkan kata wudda. Coba kita masukkan wudda. Ini kita bisa lihat juga ya. Wudda. Tekannya apa? Bahsu matabiq. Nah, sinilah kita akan dapat seluruhnya dari mana saja. Muafiq. Ternyata hadis ini terdapat dalam banyak kitab. Hasilnya 215. Kita harus seleksi yang mana sesuai dengan hadisnya. Kita dapat. Inna abarral birra silatul waladi ahlu wuddi abi. Nah, kalau yang sebelumnya kita dapat tadi wudda abika. Ini sekarang wuddi abi. Nah, di sini kita fungsinya takhrij itu. Fungsinya takhrij adalah untuk menemukan hadis dalam kitab-kitab hadis, entah primer maupun sekunder, eh, melalui beberapa potong kata atau kalimat dalam matan hadis untuk mengetahui variasi daripada redaksi matan hadis ini seperti apa. Tadi kan ihfazud abika la taqtahu fayatfi Allahu nur. Ini hadisnya inna abarral birra silatul waladi ahlu wuddi abi. Nah, ini kita lihat dalam Sahih Muslim. Coba kita takhrij. Tekan Arab. Ternyata jumlahnya ada 37 dari kitab yang berbeda-beda. Ada dari Sahih Muslim, ada Jami' At-Tirmidzi, ada Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban. Ada juga dalam Al-Adab Al-Mufrad, kitab yang terakhir. Anna abarrul bir. Dalam hadis yang maknanya sama, cuman maknanya sama, redaksi matanya itu yang berbeda. Nah, itu dia untuk mencari takhrijul hadis di Jawami'ul Kalim. Selanjutnya, cara mencari takhrijul hadis di Al-Maktabah Asy-Syamil. Pada halaman depan Maktabah Syamilah kita bisa lihat ada beberapa jendela ya. Ada beberapa halaman. Halaman yang pertama ada untuk mencari kitab-kitab. Kemudian ada juga untuk mencari Al-Quran.
Ada yang untuk mencari Al-Quran, ada juga untuk yang bahas, mencari beberapa kalimat-kalimat khusus. Oke, coba kita langsung buka kolom at-tasnif. Kolom at-tasnif ini berisi dari kategori-kategori kitab Turath Islam, Turath al-Islami. Untuk mencari kitab hadis, kita tekan Kutubus Sunnah. Kutubus Sunnah merupakan kumpulan kitab-kitab hadis, baik dari kitab hadis primer maupun kitab hadis sekunder. Kita pakai kata kunci tadi. Kita pakai dulu ihfaz wudda abika. Bismillah. Ihfaz wudda abika. Cari. Ternyata hasilnya ada 19. 19 hadis. Kita dapat 19 dalam seluruh kutubus sunnah. Itu kalau kita pakai kata kunci ihfaz wudda abika. Coba kita ganti ihfaznya jadi wudda saja. Wudda. Hasilnya ada 861. Lama kita carinya ini. Nah, ini dia. Gitu ya. Dalam mencari referensi, kita bisa menggunakan at-tasnif tadi ya, atau kita bisa cari di Al-Kutub. Kitab-kitab apa saja? Contoh Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Nasai. Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai dengan Tirmidzi. Kalau dalam Kutubut Tis'ah tinggal ditambah Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi dengan Muwatta' Malik. Di beberapa kitab ada yang mengatakan Musnad Ad-Darimi, ada juga yang mengatakan Sunan Ad-Darimi. Itu dia. Selanjutnya, cara menentukan kitab hadis primer yang menjadi referensi. Baik, ini juga salah satu cara yang mempermudah kita. Jadi kita tidak perlu pakai kutubus sunnah. Kita pakai kata kunci tadi ya, yang awal, ihfaz wudda abika. Cari di Al-Kutub. Kita misalnya saya ingin pakai kutubut tis'ah. Berarti kita cari dulu di Sahih Al-Bukhari. Sama Sahih Al-Bukhari. Dua Sahih, empat Sunan, dua Musnad, satu Muwatta. Nah, itu dia cara untuk mengingatnya. Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai. Kemudian Musnad. Musnad Ahmad dengan juga Musnad Ad-Darimi. Kemudian cari yang terakhir apa? Kitab Muwatta Malik. Banyak ini. Percetakannya berbeda-beda tapi isi hadisnya sama. Baik, coba kita cari. Sekarang cara menentukan kitab hadis primer yang menjadi referensi dalam Maktabah Syamilah. Untuk mempermudah, dalam Maktabah Syamilah itu ada yang namanya Al-Majallat, kumpulan daripada kitab-kitab yang kita jadikan satu folder. Sehingga kalau kita tekan folder itu langsung tersatukan semua itu kitab-kitab. Coba kita pakai Al-Majallat. Ini kita sudah kumpulkan, buka di Al-Majallat. Bagaimana caranya untuk menyimpan foldernya? Ketik namanya. Tulis namanya apa? Kita ingin tulis kutub as at-tis'ah. Tekan birunya. Kita sudah menyimpan, ya. Saya hanya ingin pakai kutubus sittah. Kita edit di sini. Kita bisa hilangkan. Satu, dua, tiga. Hapuskan. Tinggal 6 kitab. Kita beri nama kutub as-sittah.
Nah, simpan di sini. Nah, kita sudah buat dua majalah. Nah, ini cara menentukan kitab hadis primer yang menjadi referensinya kita. Ini untuk mempermudah, jadi kita tidak perlu lagi buka Al-Kutub, tulis lagi Sahih Al-Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Muwatta Malik, tidak perlu. Tinggal buka majalah, tekan salah satu dari dua ini. Hah, baik, itu untuk cara menentukan kitab hadis primer yang menjadi referensi kita dalam Maktabah Syamilah. Kemudian selanjutnya, cara menyeleksi hadis hasil takhrij di Maktabah Asy-Syamilah. Kita ambil hasil yang tadi ya. Ambil yang kata kunci khusus Wudda. Jangan ambil. Ambil yang ihfaz Wudda Abika. Lebih mudah. Kalau ambil Wudda 861. Banyak sekali. Kita ambil ihfaz Wudda Abika. Kita lihat. Apakah sesuai? Sesuai. Tidak perlu dihapus. Kita lihat lagi apakah sesuai. Al-Adab al-Mufrad sesuai. Juga sesuai. Sesuai. Ini juga sesuai nih. Ah, ini tidak ini. Karena ini tidak sesuai ini. Karena di sini hanya mengutip hadis saja ini. Hanya dikutip-kutipkan hadis. Bukan lengkap dengan sanad dan matanya. Jadi bagaimana cara menyeleksinya? Tekan X. Nah, dihapus hasilnya. Jadi sisa 18. Ini juga untuk berlaku untuk pencaharian yang lain. Tidak hanya di dalam hadis ihfadzud dabika. Di hadis-hadis yang lain pun ada. Mengingat karena matan hadis yang kita gunakan, matan hadis yang kita gunakan itu ketika kita cari, dia tidak hanya dalam matan hadis, kadang dia juga menjadi catatan kaki. Tentu kita tidak perlu ngapain, tidak perlu ngambil dari catatan kaki. Kita hanya fokus pada sanad dan matan hadis itu. Ah, begitu dia. Fad udah bika. Ini lengkap ini al-musnad, al-musannaf, al-mu'allal. Ini juga lengkap ini. Kalau misalnya kita yang menyeleksi, tinggal tekan ini saja. 6. Itu dia. Dalam menyeleksi hadis hasil takhrij, tentu saja kita diharapkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab bagi pengguna software untuk menentukan hadis mana yang mereka cari dan yang bukan. Mengingat juga variasi variasi matan itu tidak akan selalu matan tidak akan selalu sama. Dia akan ada variasinya. Sehingga tentu saja diperlukan pemahaman dari kita sendiri untuk memahami hadis itu. Contoh tadi hadisnya kita lihat ihfadhu da'abika. Dalam Jawamiul Kalim ternyata dia inna abarral birra. Ternyata hadisnya juga tentang masih sama. Coba kita buka tadi di dalam Sahih Muslim. Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi. Tadi kan ini wudda abika, ini wuddi abihi. Ini memiliki secara maknawi memiliki keterkaitan satu sama lain. Maknanya sama, cuman redaksi sanad, redaksi matan yang berbeda. Begitu dia. Selanjutnya, cara mencari informasi biografi masing-masing rawi dalam hadis. Pertama dari Jawami Al-Kalim. Kita pindah Jawami Al-Kalim. Kita gunakan saja tadi hadis hasil takhrij. Ini juga merupakan salah satu kelebihan daripada Jawami Al-Kalim. Nah, kita ambil tadi hadis pokoknya kita saja ya. Haddatsan Abdullah bin Saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ihfadhu dabika la taqta'hu fayutfi Allahu nur. Untuk mendapatkan biografi rawi, kita bisa langsung menekan nama. Ini kan ada merah-merah ini. Abdullah bin Saleh, Haddatsani Laits, Khalid bin Yazid, Abdullah bin Dinar, Ibnu Umar. Ini dari para rawi-rawi hadis. Kita bisa langsung tekan saja jika ingin tahu. Di sini kita bisa dapat halamannya. Maksudnya laman. Ada ta'rifu ilm. Nama-nama rawinya. Dari nama lengkap, nasabnya siapa, lahirnya kapan, meninggalnya kapan,
mazhabnya apa, kunyahnya siapa, kemudian kelahiran, wafatnya di mana. Ada juga al-jarh wa ta'dil, penilaian para ulama kepada rawi tersebut, apakah baik ataupun buruk. Kemudian ada syuyukh, nama-nama guru. Ini ada banyak Masya Allah, 97. Ada juga at-talamir, murid, ada 194. Kemudian yang terakhir ada tahdzibul kamal. Ini merupakan penjelasan para rawi dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, itu Abdullah bin Saleh. Coba kita cari dalam Ibnu Umar. Nah, contohnya Ibnu Umar nih. Banyak. Namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Jarawat ta'dilnya siapa? Ada Asyuyukh. Guru-gurunya siapa semua? Ada 68 orang. Kemudian ada At-Talamid, para muridnya. Ini banyak nih, 753. Ada juga Tahdzibul Kamal, kutipan mengenai Abdullah bin Umar dalam kitab Tahdzibul Kamal. Nah, itu kalau kelebihan di Jamiul Kalim, kita langsung mencari. Adapun kekurangannya adalah kita tidak bisa mengetahui dari mana halamannya. Tentu saja di dalam dunia akademis, ketika kita ingin mengutip sesuatu, kita harus tahu kitab ini apa, halamannya dari mana, bab jilidnya dari mana. Inilah kekurangannya. Tapi kelebihannya dia sudah merampung semua informasi dari para biografi para rawi. Itu di Jami'ul Kalim. Bagaimana di Maktabah Asy-Syami? Coba sebelum kita pindah, kita mengutip dari nama ini. Ambil contoh, Abdullah bin Saleh bin Muhammad bin Muslim. Oke. Maktabah Asy-Syamilah. Mencari biografi rawi di Maktabah Asy-Syamilah dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama secara otomatis dalam kitab hadis primer. Sebagaimana yang teman-teman lihat dalam kitab ini, ada yang warna biru ini. Dalam warna biru, itu kemudahannya ada kita bisa langsung tekan. Kurang lebih sama seperti Jawami Al-Kalim. Tekan nama rawinya langsung muncul. Ini identitasnya. Ism, laqab, kunyah, nasab, hidup di mana. Ada penilaian jarh wa ta'dil bahkan. Ada juga nama-nama guru, rawa'an dan rawa'anhu, murid-muridnya. Bahkan ada al-marwiyat. Jumlah periwayatannya ada berapa? Ini dan juga dia mulai dari mukharrij sampai kepada mukharrij. Ini tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in sampai sahabat. Ini agak terbalik ini dia. Itu dia. Yang pertama secara otomatis. Yang kedua secara manual. Secara manual bagaimana? Kita harus cari nama-nama rawi ini melalui kitab Tarikh Ar-Ruwah, kitab Jarh wa Ta'dil dan lain sebagainya. Contoh kitab primer biografi yang bisa kita cari ada dua. Kita masukkan dulu namanya, cari Abdullah bin Saleh bin Muhammad bin Muslim. Kita cari namanya, kitabnya itu yang pertama yang sudah disebutkan tadi dalam Jamiul Kalim. Namanya kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ada juga kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kitab Taqribut Tahdzib. Ah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara manual. Nah, kita mendapatkan dua hasil dari Taqribut Tahdzib dan Tahdzibul Kamal. Nah, ini dia. Nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Saleh bin Muhammad bin Muslim Al-Juhani. Nama nasabnya Maulahum Abu Salih Al-Misri Katibul Laits bin Sa'id. Ada juga rawa'an, gurunya tadi, syuyukh. Kemudian ada rawa'anhu yang meriwayatkan darinya, muridnya.
Kemudian ada juga jarah wa ta'dil. Ini dimulai dari sini. Qala Abu Hatim Ar-Razi. Dan qala aidan Abu Salih thiqatu ma'mun. Thiqatu ma'mun, orang yang thiqah dan dipercaya dan dapat dipercaya dia. Itu dalam kitab Tahdzibul Kamal. Jadi Tahdzibul Kamal dan kitab-kitab lain untuk mencari biografi rawi ini jadi mulai dari nama lengkap, eh, kunyah, nasab, kelahiran, wafat, keluarga bahkan bisa dibahas, nama guru, nama murid, jarh wa ta'dil, bahkan kisah hidupnya. Kisah hidupnya selama hidup apa saja yang dia lakukan, guru siapa saja yang dia pelajari, yang dia belajar dari mereka. Juga dalam kitab Taqribut Tahdzib lebih singkat. Sini. Itu untuk mencari eh, biografi tarikh ruwah. Coba kita buat lagi al-majallat khusus tarikh ruwah. Untuk mempermudah ya untuk kita selanjutnya kalau ingin melakukan penelitian hadis, jadi langsung bisa dicari. Buat bismillah. Tarikh ar-ruwah. Tekan yang biru jadi. Dua kitab ini pun bisa. Kalau misalnya kita tidak mau pakai tarikh ruwah, saya ingin ambil kitab Tobakot, kitab Jarh wa Ta'dil, Tobakot dan kitab Tarikh Ruwah secara keseluruhan. Buka at-tasnif. Kolom at-tasnif, cari bagian at-tarajim wat Tobakot. Di sini dia. Terjemah dan seluruh Tobakot, tingkatan-tingkatan generasi para sahabat. Banyak kitabnya. Al-Asma wal Kunya, Al-Jami' li Ulumil Imam Ahmad dan lain sebagainya. Itu kalau kita ingin mencari secara banyak. Tapi kalau ingin mencari secara sedikit, ya cukup dua saja. Kita rekomendasikan dua. Taqribut Tahdzib dan Tahdzibul Kamal. Nah, baik, selanjutnya adalah cara mencari syarah hadis dalam Jawami'ul Kalim dan Al-Maktabah Asy-Syamilah. Baik, lanjutnya. Cara mencari syarah hadis dari Jawami'ul Kalim dapat dilihat dari halaman hasil takhrij nih. Ini yang teman-teman lihat nih, bagian sebelah kanan. Teman-teman lihat nih, ada takhrijul hadis, ada syawahid dari hadisnya, ada mu'jam dari hadis, ma'ajimnya. Kemudian ada penjelasan hukum matan hadisnya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Menurut asanidnya, isnadnya. Kemudian ada juga syuruh, syarahnya, ada juga tabwib dan lain sebagainya. Kebetulan di Jawami'ul Kalim syarah hadisnya tidak tersedia. Berdasarkan hadis pokoknya ya. Ini hadis pokoknya. Kita lihat ternyata syarah hadisnya tidak tersedia. Kalau misalnya tersedia pasti ini berwarna biru ini. Ini gelap ini. Berarti tidak tersedia. Itu untuk mudah. Jadi ketika kita sudah mulai tekan aradul hadis, kita bisa masuk dalam laman yang sangat besar. Ada takhrijnya, syawahidnya, ma'ajimnya, penjelasan hukum matan, kemudian ada syarah hadisnya bahkan. Itu dia. Selanjutnya untuk mencari dalam Maktabah Syamilah ada dua cara. Yang pertama mencari syarah hadis dari at-tasnif. Tekan at-tasnif, cari bagian syuruhul hadis. Kita tekan, cari tentang penjelasan yang matan. Coba kita cari pakai kalimat ihfaz wudda abika. Ini dia. Ternyata ada dalam 4 kitab syarah. Yang pertama At-Taisir bi Syarhil Jami' As-Saghir, kemudian Faidul Qadir, kemudian As-Sirajul Munir, Syarah Al-Jami' As-Saghir fi Hadits Al-Bashir An-Nadhir. Kemudian ada juga At-Tanwir, Syarah Al-Jami' As-Saghir. Itu kalau pakai at-tasnif. Masukkan sebagian matanya tadi,
Kemudian yang kedua adalah mencari syarah dari kitab syarah hadis. Jadi kita tidak pakai lagi syuruhul hadis. Kita spesifikkan syarah hadisnya kita dari mana saja. Kita bisa ambil dari Kutubut Tis'ah. Contohnya kitab syarah untuk Sahih Al-Bukhari. Namanya kitab Fathul Bari. Ambil satu. Kemudian untuk syarah Sahih Muslim. Apa dia? Syarah Sahih Muslim. Kita ambil Syarhun Nawawi ala Muslim. Sunan Abi Daud. Namanya Aunil Ma'bud. Nama kitabnya kitab Aunil Ma'bud. Aunil Ma'bud wa Hasyat Ibnul Qayyim. Kemudian untuk Sunan At-Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadhi. Ada juga untuk An-Nasa'i. Namanya bisa kita cari kitab namanya Hasyiatus Sindi ala Sunan An-Nasa'i. Kemudian Ibnu Majah juga bisa kita ambil dari sini Hasyiatus Sindi. Coba kita cari pakai kata ihfal wudda abika. La tujadu nataij. Tidak ditemukan ternyata. Coba kita ganti katanya. Dari ihfal wudda abika jadi menjadi kata wudda. Bismillah. Nah, ternyata ada. Hasilnya 42. Dalam membaca syarah hadis tentu saja ini kita diharapkan untuk bisa memiliki kemampuan dalam berbahasa Arab. Tapi juga kita bisa melatih pemahaman dan pembelajaran kita dalam bahasa Arab menggunakan Maktabah Syamilah ini tentunya. Ini untuk mencari syarah hadis. Bisa tadi di tasnif, bisa juga secara spesifik kita tulis nama kitabnya satu persatu, ya. Kemudian yang terakhir, cara mencari gharibul hadis dan asbabul wurud. Nah, ini dilakukan di Maktabah Asy-Syamil. Yang pertama, cara mencari gharibul hadis. Cara mencari gharibul hadis bisa kita lakukan di bagian kolom at-tasnif. Carinya di mana? Namanya al-gharib wal ma'ajim. Al-gharib wal ma'ajim. Tentang kata-kata yang gharib, yang unik, dan ma'ajim. Kamus-kamus hadis. Dalam teks hadis, kata yang kita pakai dari matan adalah, ambil contohnya kata wudda. Ihfaz wudda abika la taqta'hu fayadfi Allahun. Kita ambil kata wudda. Bismillah. Kita dapat hasilnya berapa? Hasilnya ada 806. Sangat banyak. Sangat banyak. Agak kesulitan kita kalau ingin mencari. Apa sih artinya dari kata wudda ini? Itu untuk kalau mencari al-gharib wal ma'ajib. Di dalam hadis yang lain pun, jika ada kata-kata yang kita baru dengar, yang baru lihat, kayak katanya ini unik. Nah, bisa kita langsung cari di atas nih, di bagian al-gharib wal ma'ajib. Masukkan katanya dan cari katanya. Iya, gitu loh hasilnya. 800 banyak sekali, insya Allah. Adapun untuk mencari asbabul wurud itu ada di dalam dua kitab. Yang pertama Al-Luma' Al-Luma' fi asbabi al-wurudil hadis. Al-Luma' fi asbabi wurudil hadis. Kemudian yang kedua adalah Al-Bayan wa Ta'rif fi asbabi wurudil hadis asy-syarif. Sebelum kita mulai bisa kita masukkanlah dulu dalam al-majallat untuk mempermudah kita ya. Kita bisa tulis namanya asbabul wurud.
Asbabul urud. Urud. Nah, tekan yang dia. Jadi, apa yang kata yang kita harus masukkan, kata kuncinya? Boleh langsung matan hadisnya. Awal matan pun boleh. Ihfaz wudda abika. Pertengahan matan bisa. Misalkan Anda paham tentang pertengahan matan ataupun akhir matan. Asalkan Anda paham. Tapi lebih bagusnya kita ambil awal matan. Dalam dua kitab ini. Bismillah. Oh, ternyata tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, yahfaz wudda abika, coba kita ganti kalimatnya jadi kata wudda. Ternyata ada kita temukan. Dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Urudil Hadis Asy-Syarif. Ini yang dia. Sababuhu kama fi Muslim an Abdullah bin Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himar yatarawwahu alayhi idmul rukubar rahilah wa imamatu yashaddu biha ra'sahu fa bainama huwa yawman ala dhalika al-himar idmur bihi arabi faqala alasta bin fulan qala bala fa'atahu al-himar wal imamah wa qala irkab hadha wal imamah wa shadda biha ra'sahu فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمار كنت تروح عليه وإمامة كنت تشد بها رأسه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر فذكر. Ini dia. Untuk memahaminya tentu saja kita ya untuk memperbaiki, mengupgrade kemampuan kita dalam berbahasa Arab agar kita bisa memahami setiap arti dari penjelasan tersebut. Ya. Adapun yang harus kita perhatikan adalah tidak semua hadis memiliki asbabul wurud. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya asbabul wurud hadis ini sudah tercantum dalam matan hadisnya. Biasanya ada hadis yang memang tidak ada asbabul wurud. Kalau misalnya kita ingin cari suatu hadis, apa sih asbabul wurudnya? Cari di dalam kitab Al-Luma dan Al-Bayan wa Ta'rif. Ternyata tidak ketemu. Nah, bisa kita lihat, bisa saja mereka memang tidak memiliki hadis tersebut tidak memiliki asbabul wurud. Ada juga hadis tersebut memiliki asbabul wurud tapi sudah tercantum di dalam matan hadisnya. Ada juga asbabul wurud ini dia tercantum di dalam kitab syarah. Nah, tergantung dari mana hadis kita ketemukan. Kalau misalnya hadis ini dalam Sahih Muslim, kita coba cari syarah Sahih Muslim. Siapa tahu ada penjelasan mengenai asbabul wurud di situ. Begitu dia. Jadi kita sudah berhasil buat dua majalah ya. Tentu saja ini untuk mempermudah kita dalam mencari hadis, mencari referensi ya. Jadi tidak perlu kita repot mengetik, tidak perlu. Kita sudah asbabul wurud, ada tarikh ruwah, kutubus sittah, kutubus tis'ah. Kalau ingin mencari kitab hadis dari mana? Kutubus sunnah. Mencari syarah hadis dari mana? Syuruhul hadis. Kemudian ingin mencari gharibul hadis dari mana? Cari al-gharib wal ma'ajib. Kalau saya ingin mencari biografi para rawi dari mana? Kalau di atas nih, cari at-tarajim wa tabaqat. Nah, kurang lebih demikian. Demikian video tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam ucapan ataupun bahasa Arab saya yang masih kurang ya. Tentu saja kita semua masih belajar. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.